Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala hati kita, mantala pengharapan kita, tentunya dalam diskusi dari Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh yang tidak diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi terima Yesus, percaya, engkau dan itu orang akan diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan hati percaya, engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dengan orang percaya tidak akan diperbolehkan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kita di malam hari ini. Walaupun kita merehat, nanti kita tetap butuh kekuatan Tuhan. Kuatnya Tuhan menyertai kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menolong kami untuk bertindak sesuai dengan firman. Kami tidak ingin jadi pemalas, kami ingin orang dalam nama. Saya akan membacakan Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tema kita adalah tanda-tanda orang malas. Kita tidak ingin ayat yang ke-11 itu terjadi dalam sebuah keluarga. Ya, kemiskinan datang seperti penyerbu. Lalu kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tentu kita tidak ingin. Tapi kita akan melihat apakah tanda-tanda orang malas. Yang pertama, menunda-nunda pekerjaan. Jadi banyak orang malas itu menunda-nunda pekerjaan. Nanti aja, akhirnya enggak. Dan ingat, ada 5 strategi setan yang sudah saya pernah bagikan beberapa waktu yang lalu. Salah satu adalah delay, menunda. Dia menunda supaya apa? Kita tidak melakukan. Menunda untuk berdoa, menunda untuk membaca firman Allah, menunda untuk mengerjakan sesuatu. Dan pada akhirnya kita tidak mengerjakan. Karena kita menunda-nunda pekerjaan kita. Makanya Tuhan katakan, firman Allah katakan, belajar dari semua. Tidur sebentar lagi, melipat tangan, itulah kerjanya. Nggak mau kerja. Makanya kemiskinan datang. Makanya sering saya katakan kepada anak-anak saya, untuk mensejahterakan dirimu, kalau engkau malas, itu membahayakan diri. Orang harus rajin. Saya katakan bangun pagi-pagi, melakukan doa pagi-pagi. Tadi saya jam 3 itu, dan saya belum tidur. Jadi jangan pernah menunda pekerjaan. Yang kedua, tanda yang kedua, tidak mau bekerja keras. Hai si pemalas,
Hati si pemalas penuh keinginan, tapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Si pemalas, dalam Amsal itu, Amsal 13 ayat 4, Amsal 21 ayat 5, si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Jadi, pemalas itu paling nggak disenangi oleh siapapun. Di mana saja si pemalas berada akan menjadi, apa itu istilahnya, menjadi duri, dan tidak lama itu akan dipecat orang-orang si pemalas itu. Orang-orang muda tidak boleh malas, tidak boleh malas untuk belajar, tidak boleh malas untuk mengembangkan diri, tidak boleh malas untuk membaca, sekalipun sedikit. Sampai masa tua saya ini, saya suka membaca. Karena saya tahu, saya pernah membaca, kalau tidak diisi terus dengan otak ini, bisa mengkerut. Dan itu bisa membuat daya tahan kita berkurang, daya pikir kita berkurang. Itu sebabnya profesor sampai 90 tahun juga masih bisa ngajar kalau ada kekuatannya. Karena otaknya tetap main. Ya. Dan saya berharap bisa ya intens terus ya, walaupun saya minta 170 tahun. Tapi seperti Musa atau Harun, nggak mau saya seperti yang lain ya. Ya, so, contohnya itu hanya itu saja ya, Harun atau Musa. Di nama Tuhan. Jadi kalau orang tidak mau bekerja keras, ya begitulah. Kalau saya katakan buka lebih awal, tutup lebih akhir. Dan itu saya betul-betul praktek. 2 tahun saya tidak terlibat, susah hidup ini. Dan pada akhirnya saya harus bertangan kembali untuk bisa menata ekonomi kembali. Karena kegiatan-kegiatan sosial yang saya lakukan, tapi pada akhirnya ekonomi kami murah maju. Saya pikir anak-anak saya bisa menanganinya, tetapi ya begitulah. Tetapi saya mengatakan kepada kita tidak boleh malas. Saya bukan karena malas saya tidak mau di depan, tapi karena saya harus mempersiapkan materi-materi pelajaran saya kepada murid-murid saya. Nah, jadi ya, kalau saya mengajar itu materi selalu ada di sini saya. Ya. Mau dalam mengajar bahasa Inggris, materi itu ada di saya. Makanya kalau saya mengajar kepada mereka, saya akan menyatakan bagaimana berbahasa Inggris yang baik dan benar. Nggak mungkin orang bisa dengan bahasa Inggris dengan 1-2 kosakata. Dia harus menambah setiap hari dan harus memperkatakan setiap hari. Dan itu sebabnya perlu latihan. Nah, yang ketiga dikatakan membuang tenaga secara percuma. Amsal 19 ayat 29. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikan ke dalam tangannya. Amsal 26 ayat 5 harus dikatakan, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulut. Itu saking malasnya. Ya. Kalau ada orang seperti ini, mengerikan. Ya. Mengerikan sekali. Jadi jangan jadi orang malas. Belajar pada semua. Jadi nggak ada pemimpinnya, nggak ada pengaturnya, tapi dia siap. Saya kalau bangun pagi itu sudah ada rencana. Tidak ada bangun pagi saya tidak ada rencana. Bangun pagi, apa yang saya akan lakukan itu sudah apa istilahnya, sudah terpikirkan. Saya harus mengerjakan ini, harus mengerjakan ini, harus mengerjakan ini, harus mengerjakan ini. Tidak ada asal-asalan itu.
Kenapa? Manusia tanpa rencana sebenarnya udah setengah kalah berperang dia. Jadi kita harus punya rencana setiap hari dan lakukan. Misalnya Anda mau katakan membaca buku, tapi nggak Anda baca. Anda mau nyanyi, Anda nggak main gitar. Enggak, kalau nyanyi ya nyanyi. Nah, lalu kemudian terakhir adalah membuat. Nah, ini membuat dan menciptakan berbagai-bagai alasan untuk mendukung kemalasannya. Nah, ini yang paling ya. Kenapa kau nggak datang? Oh iya, ada gini, ada gini. Nah, itu membuat, ingat, membuat dan menciptakan berbagai-bagai alasan untuk mendukung kemalasan ini. Bisa sakit, bisa diubah semua. Kalau di sini Amsal 26 ayat 13 dikatakan, berkatalah si pemalas, ada singa di luar, ada singa di lorong. Jadi apapun dia mau kerjakan, supaya jangan dikerjakan, ya di jalan, di lorong yang dilewati. Lalu kemudian Amsal 22 ayat 13, berkatalah si pemalas, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Itu hanya alasan-alasan yang dicari-cari, dan itulah tanda-tanda orang malas. Ya. Tapi yang paling sering kita lihat itu adalah menciptakan, membuat dan menciptakan. Itu luar biasa. Membuat dan menciptakan alasan-alasan untuk mendukung kemalasan. Dan kalau engkau lakukan itu, ayat 11 akan terjadi kemiskinan, kelaparan, ketelanjangan akan engkau alami. Kau akan dibunuh oleh keinginanmu. Tapi kalau engkau rajin seperti semut, engkau akan diberkati. Makanya firman Allah katakan, belajar pada semut. Supaya apa? Kemalasan itu kita buang dan kita ambil kerajaan. Anytime ini kita kerja, kita lakukan dengan semangat, dengan antusias. Apa gunanya segala kemahiran kita? Apa gunanya keahlian kita kalau kita tidak berani jual? Keahlian tidak akan pernah ada orang beli kalau tidak dijual. Apapun itu. Dan keahlian itu, kemampuan kita, saya ingat orang yang punya banyak kemampuan, tetapi karena dia malas, hanya ini dan itu, begitu saja, jalan sana, jalan sini, dan akhirnya menghancurkan keluarganya. Dan saya berharap tidak ada keluarga-keluarga yang seperti ini, atau anak-anak muda, atau remaja-remaja, atau siapapun kita. Janganlah menjadi pemalas, tapi jadilah orang yang rajin, supaya kita diberkati. Dan kalau ingin melihat bagaimana semut itu belajar untuk menghimpun pada masa yang dimana dia bisa bekerja, karena pada waktu di mana dia tidak bisa bekerja. Dan tetapi pada waktu dia tidak bisa bekerja, makanan mereka sudah perlu. Harapan saya, kita sebagai orang percaya, mari jangan jadi pemalas, tapi jadilah orang rajin yang mengubah dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi orang yang rajin, membuang segala kemalasan, dan membuat dalam hidup kami kerajinan yang bernyala-nyala. Terima kasih, dan kami juga berdoa kepada mereka yang sakit, apapun sakit penyakit ini. Dalam nama Yesus, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam sakit penyakit mereka keluar, dan oleh biru dan oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang mengalami kesulitan, penderitaan, masalah, mari arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dalam nama Yesus, segala persoalan mereka, kesulitan mereka, masalah mereka. Mari Bapak, engkau menolong
setiap kami dalam nama Yesus Kristus. Dan pertolongan datang tepat pada waktunya bagi setiap kami. Terima kasih kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di malam hari ini. Dan kalau kita mau istirahat, jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa, dan bersekutu lipat kaki ya di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong. Perkatakan 1-2 ayat hingga nama Tuhan Yesus dibentuk. Dan selamat tidur. Mantap, mantap, mantap.